أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah kembali mengizinkan kita berkumpul di rumahnya ini. Mudah-mudahan menjadi tamu yang berkesan sehingga tak satu pun kita di saat berpisah kecuali mendapatkan bingkisan berupa ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu mari kita bersyukur, berterima kasih, memuja dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkelanjutan dan semakin terasa oleh kita kenikmatannya. Dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan Allah karuniakan sehingga bergabung dalam barisan majelis-majelis ilmu yang menebar segala kebaikan ini. Kaum muslimin kaum muslimat, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang melalui kitab Imam An-Nawawi ini kita sama-sama mendalami dan pelajari, mudah-mudahan juga dikuatkan untuk mengikuti. Masih dalam babu kathrati turuqi atau bayani kathrati turuqil khair, bab keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang ke-24 dan ke-25 insyaallah selesai malam ini, masuk ke bab yang lain insyaallah setelahnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala Ar-Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24 dalam bab banyaknya pintu-pintu kebaikan. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Hadis yang ke-24 dalam bab ini dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Khazraji Al-Ansari, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang sekaligus menjadi pembantunya. Beliau sejak Nabi datang ke Madinah sudah diserahkan oleh ibundanya untuk membantu Nabi sejak umur 10 tahun sampai Nabi wafat. Berarti umur 20 tahun Nabi wafat. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan lalu memuji Allah atas makanan itu. Aw yashrab asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau meminum suatu minuman dan memuji Allah atas minuman itu. Subhanallah. Bab atau hadis ini dengan bab kathrati babil khair atau abwabil khair, banyaknya pintu kebaikan. Subhanallah, dengan makan dan dengan minum kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pertama Allah membuka pintu kebaikan yang sangat banyak. Kedua, bahwa Allah menilai pekerjaan kita yang menurut kita kecil tetapi di sisi Allah bernilai besar dan tinggi.
memuji Allah dengan makanan, memuji Allah dengan minuman. Apa sih susahnya? Tetapi benar tak kita melakukannya? Ini yang jadi masalah. Kan tak susah. Selesai makan, alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau enggak bisa panjang-panjang berterusan, apalagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, itu tandanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, nilai syukur nikmat itu di sisinya sangat besar. Makanya Allah berjanji akan menambah yang lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Memang sederhana, tetapi di sisi Allah sangat sempurna. Di mana seseorang setiap selesai makan, selesai minum, mengucapkan alhamdulillah, tahu dia bahwa makanan ini itu rezeki yang Allah beri. Sadar dia bahwa makanan ini tak akan berguna dan bergizi kalau tidak dipuji Allah di atasnya. Tahu dia bahwa makanan ini tidak akan melahirkan kebaikan bagi diri kecuali dengan memuji Sang Pemberi, dan bahwasanya makanan ini tidak akan bertambah lagi rezeki kita kecuali dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu tandanya nilai dari sebuah adab itu di sisi Allah sangat berharga dan tinggi. Karena adab makan itu adab yang bersifat, ada yang sifatnya fi'liyah seperti kata Syekh Utsaimin, ada fi'liyah yaitu berupa tindakan, yaitu makan dengan tangan kanan, ini kan tindakan ini. Kemudian makan dari yang terdekat, ini adab yang berupa perbuatan. Kemudian makan makanan sampai habis, tidak ada yang disisakan atau disisihkan, kecuali ada kucing kita nak makan lepas itu lain hal. Nah, atau disisihkan untuk makanan untuk ternak atau ikan itu lain. Tapi kalau seandainya disisakan sebagai tanda bahwa kita orang berkebudayaan tinggi, kan banyak orang semakin tinggi kebudayaannya semakin rendah pelaksanaan syariat baginya. Kaum muslimin muslimat, karena ada orang yang sengaja menyisakan makanan, kalau tidak disisakan takut disebut orang terbelakang, kok kampung-kampung sawit wangi mana sawit kampung, coba orang kampung sodong. Kita tengok sodong di kota itu pada orang kampung asli. Kan kampung sodong. Kota Ruwana dulu kampung. Kan kota dulu kampung. Karena Jalan Riau dulu samanya. Bayi-bayi bawah situ. Nah. Emang situ dulu tanah ayam dulu situ. Sudah sampai kamar bapak aja siko tingginya. Atau pulang kampung lah. Pulang kampung ke bawah. Baju dia mintanya. Kalau sampai situ kayu juga bisa dong. 8 teater 88 rumah. Cuman kan bersyukur untung kamu jalan kau taklah main teater 88 tiap aku bujang. Alhamdulillah. Jadi walillahi bi ibadihi syukur. Jadi ketika kita menjaga adab berupa perbuatan, memakan makanan, dan juga dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan puja dan pujian, atau ketika memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, atau dan setelah selesai membaca Alhamdulillah allazi at'amana hadza wa razaqana ghairi haulin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan ini, yang telah memberi kami minuman ini tanpa ada daya dan upaya dari kita.
Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Allah yang mudahkan semua itu. Dan makanan yang kita makan itu sendiri kaum muslimin, kalau kita sadari memang wajib kita memuji Allah. Wajib kita memuji Allah. Dan sebelumnya wajib kita membaca bismillah. Sebab kalau kita tidak membaca bismillah, syaitan ikut makan bersama kita. Makanya para ulama sebagian besar mengatakan baca bismillah itu hukumnya wajib. Memuji Allah itu hukumnya juga wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena siapa yang tidak membaca bismillah, syaitan ikut makan bersamanya. Kalau syaitan ikut makan dengan kita, pasti monca. Nah, pasti monca. Kemudian ketika makan itu tentu sendiri bahwa Allah sudah siapkan untuk kita perangkat yang bekerja secara otomatis. Untung tak pakai isi baterai, tak pakai tekan tombol, normal semuanya. Sebab kalau sudah rusak itu ada istilahnya kanker di sini, kanker getah bening. Banyak awal iya, yang memproduksi getah, yang produksi enzim untuk pencernaan kita otomatis. Makanya air liur itu sangat berharga. Siapa yang tidak ada liur siap-siap lah. Siap-siap air liur itu, maka jadi buang-buangnya tahu ya buang-buangnya itu sangat berharga, sangat bernilai. Sebab tanpa air liur itu makanan agak susah dicerna. Bila berkurang zat itu maka akan terganggu pada sistem metabolisme yang lain, sistem pencernaan yang lain. Oleh sebab itu maka bersyukur kita kepada Allah karena makanan yang tadi lumur takut ini kan banyak kan kosa Nabi juga. Sebab ada pelumas yang Allah sudah siapkan. Kemudian lambung kita disiapkan lambung yang bersuhu panas. Nah, suhu panas lambung itu membantu untuk pencernaan. Tapi kalau sampai kosong anyeknya, makanya naik asam lambung. Makanya makan itu biarlah tidak banyak tapi tepat waktu. Biar tidak banyak tapi tepat waktu. Tapi banyak tapi tidak teratur. Sebab kalau sudah tidak atur saatnya dia naik menggelegak lalu tidak diisi, itulah makanya dimakannya dinding-dinding lambung itu sendiri. Makanya di saat Allah beri kita lapar di saatnya dan diberikan makan dengan lahapnya, dengan senangnya, kemudian pencernaan yang lancar demikian hebatnya, sehingga di waktu-waktu tertentu kita pun ada pembuangan. Kalau tertutup pembuangan sakit apa tidak? Sakit sekali. Ya sakit sekali, bukan sakit aja, sakit sekali. Lalu Allah bukakan pula itu untuk pembuangan kita, dipisah dengan mana yang gizi yang dibutuhkan tubuh dan mana ampas yang harus dibuang dari tubuh. Maka semuanya kita memuji Allah SWT. Nah, itu kebutuhan pokok kita dan sekaligus merupakan cara kita mendapatkan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka munasabahlah hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab bayani kathrati babi al-khairi atau babi al-khairi, yaitu salah satu dari adab kita kepada Allah memujinya ketika selesai minum, memujinya ketika selesai makan. Sebab subhanallah, pertama rezeki itu datang kan Allah juga. Yang kedua, yang menyiapkan segala sesuatu, memberikan kita. Kalau untuk masak perlu api. Api siapa yang beri? Allah. Api perlu makanan. Makanan api apa? Kayu, gas, minyak dan sebagainya. Allah juga yang mudahkan untuk kita. Coba bayangkan, itu jauh di perut bumi sana
ya, tapi Allah berikan kemampuan bagi manusia untuk mengeluarkan isi dari perut bumi itu sehingga bisa kita gunakan. Kalau dulu kalau nanti masak 2 jam mau masak, ini seperempat jam lah masak. Namo paspor apa jemput jadi cepat masak. Subhanallah, itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan selalu adab ini kita selalu jaga. Setiap makan baca alhamdulillah, dan setiap minum baca alhamdulillah. Ini di antara adab. Nah, artinya juga bagi kita tidak ada jalan untuk tidak masuk surga itu sebenarnya bagi orang beriman. Itu lebih kurang, karena pintu kebaikan itu masa baca alhamdulillah tidak pandai kita. Masa baca alhamdulillah tidak hafal. Bismillah semua kan masa tidak hafal, mustahil tidak hafal. Cuma masalahnya hati tadi, hati kita dalam kondisi mengingat Allah atau tidak. Maka hadis ini juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Sebab kadang-kadang kita kan kalau sedang payah-payah ibu terkenang Allah Ta'ala, tapi kalau sedang ibu lupa ke Allah Ta'ala. Oleh sebab itu makanya anu juga bunuh makan jen tompek-tompek non membuat awak lupa ke Allah Ta'ala. Ini banyak ke tompek-tompek kalau masuk dalam lupa Allah Ta'ala. Apa contoh? Apa contoh? Kalau lah bagu gue tahu bagu gue nya, balagu bang, tu ajak lah nak balagu dapat awak, baca Bismillah masuk, Ini katakan Allah Ta'ala tu turut, tak kanangnya tapi kanang Allah Ta'ala dalam bisa nengok orangnya, kan itu. Kalau kanang Allah Ta'ala tak bisa nengok, makanya hal seperti ini dihindari. Maka makanlah di tempat yang membuat kita selalu mengingat Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya acara-acara kita, kegiatan-kegiatan kita, tidak boleh ada yang melupakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena di saat itu makanan pun tak akan barakah, acara kita juga tidak akan barakah. Apa sebab? Yang makan tidak tahu Allah Ta'ala. Apa sebab? Nyemoto lah kokin aja, telingo lah kokin, kan Allah Ta'ala lah. Tak ada mak. Boleh di absen aja mau baca Bismillah. Kemudian ketika berdoa, dia hafal doa, dia barakallahu laka wa baraka alaik. Nah, kenapa? Kalau sebab itu kaum muslimin semua, maka kewajiban kita untuk membersihkan lingkungan kita, rumah kita, tempat kita, walimah-walimah kita, pesta-pesta kita, acara-acara kebesaran kita dari hal-hal yang melupakan kita kepada Allah. Karena tidak mungkin bertemu antara alhamdulillah dengan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadikanlah kegiatan-kegiatan kita, acara-acara kita memang untuk bersyukur kepada Allah, bukan kufur kepada nikmat Allah. Ini kadang-kadang banyak pula yang salah kaprah. Ya, tengok di sebagian daerah menyambut kedatangan Bapak Haji dan Bu Hajah, mengundang artis ibu. Subhanallah, haji belum tentu mabrur, tapi disambut dengan acara kufur, acara kufur nikmat maksudnya. Nah, haji belum tentu mabrur, belum. Dan barangkali itu juga tanda tidak mabrur haji kita. Sebab acara kita, sebab seperti kata Fudhal ibn Iyad rahimahullah, yang ketaatan itu akan menarik ketaatan lainnya. Jadi orang yang makbul akan diikuti oleh amalan-amalan yang makbul pula. Yang mabrur akan diikuti amalan yang mabrur pula. Maka siapa yang hajinya mabrur, pasti dia tidak ingin untuk disambut meriah-meriah. Tidak ingin kita. Apa sebab? Meriah itu selalu akrab dengan riya. Selalu akrab dengan riya.
Awal tak ria dah saya. Tapi ketika lepas sambut dengan minimal kompang dia nak dan tak ada semen tak pun nak sambut doang lagi. Awak sakadi ajinya kena sambut. Menon baki lah timbul-timbul teh akik dek mana nantinya. Timbul-timbul teh kau sampai pasal usah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Orang-orang yang beramal lillahi tabaraka ta'ala tidak menjadikan kegiatan syukurannya menjadi sesuatu yang menjadi buat dia ria. Maka seluruh atau hampir seluruh kegiatan maksiat selalu alasannya adalah karena ria. Ini kan kami nak boleh dulu apanya? Tak apa tu jangan seorang sabu ya kematian orang yongnya kan ya. Kebetulan tua dah loh. Tak lah berbunyi sekenek juga nya. Tak berbunyi sekenek juga. Tapi sabu doang awak nak berpitinya. Sabu doang dah berpiti. Ya sana memang tak juga berpiti minjam juga kan. Tak juga berpiti. Apa dah minjam untuk buat maksiat, janganlah minjam untuk buat taat. Ya. Kadang-kadang berkuang lah kali belanja untuk makanan ni, untuk hiburan. So dia kalau nak pakai hiburan bisa. Ya berdagang. So dia itu tinggi. Coba ada dia cancang. Nah, Allah musta'an. Babu dulu tak masuk kuku ayam kini lah masuk. Apa nama? Ceker. Subhanallah, kulit ayam nak tolak nengok orang ini lah. Kuku ayam pun masuk demi hibur. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini akan menjauhkan kita dari memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebab itu hendaknya seluruh kegiatan kita hendaknya semakin membuat kita membuka dan mengetuk pintu-pintu kebaikan. Baik, kita ambil hadis yang terakhir dari bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-khamis wal 20, hadis yang ke-25. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita in lam yajid? Qala ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita in lam yastati'? Qala yu'inu zal hajatil malhub. Qala ara'aita in lam yastati'? Bagaimana menurutmu kalau afwan? Qala ya'muru bil ma'rufi awil khair. Qala ara'aita in lam yaf'al? Qala yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-25. Masuk tu? Belum tahu. Hadis yang ke-25 an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari, namanya Abdullah ibn Qais, salah seorang fuqaha sahabat. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Kenapa wajib bersedekah? Kenapa kita wajib bersedekah? Kenapa wajib bersedekah? Sudah dipelajari sebelumnya, sedekah itu melindungi kita. Sedekah itu melunakkan hati kita. Sedekah itu memadamkan amarah Allah. Sedekah itu meningkatkan derajat kita. Sedekah itu mengundang rezeki kita. Makanya sedekah itu wajib bagi setiap muslim. Dan pada hari kiamat seseorang berada di bawah perlindungan sedekahnya. Baik, berarti sedekah wajib bagi kita, wajib. Tapi gimana kalau tidak sanggup? Makanya Nabi tunjukkan, jangan bilang tidak sanggup. Semua kita sanggup bersedekah. Semua kita sanggup bersedekah, sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam hadis lain, ala kulli sulama, bagi setiap
sepersendian kita minan nas sadaqah. Kulla yawmin tatlu fihi syams, setiap hari mesti setiap persendian kita itu ada sedekahnya. Nah, makanya sedekah itu lebih umum daripada sekedar memberi harta atau barang atau uang. Sedekah itu lebih umum. Makanya setiap orang bisa bersedekah. Baik. Qala ara'aita in lam yajid. Lalu ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau dia tidak berpunya? Kalau tidak punya kan tidak bisa memberi. Ini pertanyaannya berkaitan dengan sedekah dalam bentuk barang, sedekah dalam bentuk uang. Kalau dia tidak punya gimana? Tidak mungkin dia memberi. Qala ya'malu biyadayhi. Dia kan punya dua tangan, bekerja menggunakan tangannya. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, sehingga dia mendatangkan manfaat bagi dirinya dan dengan itu pula dia bersedekah. Masuk waktu kita azan dulu dan kita tunggu setelah azan. Allah Allah. Kaum muslimin kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum.
Jadi kalau dia tak punya, apa yang dilakukan? Dia malu biyadihi, dia bekerja, berusaha, lalu dia dengan usaha itu bermanfaat bagi dirinya dan juga bersedekah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita dari seorang pemuda yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bantukan untuk menjualkan bejananya, lalu dapat uang 2 dirham. Kemudian satu beli kampak, satu beli makanan. Ya, lalu dengan kampak ini cari kayu bakar. Akhirnya besok tidak lagi minta-minta. Nah ini kalau tidak sanggup dengan uang, ya berusaha dengan tenaga, dan tenaga itu biasanya juga akan menghasilkan sedekah. Qala ara'aita illam yastati'. Bagaimana menurutmu kalau dia tak sanggup pula bekerja? Tak sanggup bekerja, tak punya keahlian, ya cari kayu bakar aja tak pandai. Ini sama nak tahu kan? Nobe tak bisa. Cuma yang padi di siang banyak. Nah, akhirnya apa kalau tak bisa? Yu'inu zal hajatal malhuf, membantu orang yang berkebutuhan, membantu orang yang berkebutuhan dengan tenaganya tadi. Apa yang bisa? Masa mangkek bangun tak bisa? Nah, orang yang membutuhkan, atau ada orang yang sakit, dia mengasuh atau menembuinya. Nah, qala ara'aita illam yastati'. Bagaimana kalau dia juga tidak sanggup itu? Qala ya'muru bil ma'rufi awil khair. Dia melakukan amar ma'ruf. Ya, nunggu yang sakit tak bisa, nolong yang kesulitan tak bisa, berusaha bekerja tak pandai, mendorong orang berbuat kebaikan. Qala ara'aital illam yaf'al. Tak juga bisa amar ma'ruf nahi munkar, tak bisa juga. Qala yumsiku anisyarri. Kalau gitu tahan diri dari berbuat keburukan. Tak bisa buat elok, jangan sampai buat buruk. Apa cara? Duma aja dah. Ini kalau di dua banyak buruk, maka duma tu jadi orang duma aja lah. Jadi orang duma lebih elok jadi orang duma pada dilu tapi tidak berbuat kebaikan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yumsiku anisyarri fa innaha sadaqah. Dia menahan diri dari keburukan, karena menahan diri dari keburukan itu sebenarnya adalah sedekah pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya alaihi salatu wassalam membukakan bagi kita banyak sekali pintu kebaikan. Cuman masalah jiwa kita ini, nafsu kita kadang-kadang mengganggu. Dia kadang-kadang mengganggu. Misalnya terbayang nak buat suatu kebaikan, lalu datang lagi dibukakannya pintu yang lain. Ikolon selesai, nah ikolah bakakok pula tak jadi. Pas nak dilakukan, maka dia buka pintu yang lain. Misalnya, misal nak pergi pengajian, misalnya terkenang ada orang sakit, orang belajar ajan pengaji boleh banyak orang sakit. Lepas nak pergi banyak orang sakit, terkenang lama orang belajar. Tak jadi pergi. Akhirnya semuanya gagal. Pernah tak tuan-tuan mengalami hal seperti itu? Lain kan? Lain. Itulah nafsu kadang amarah bisu yang selalu menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan. Misalnya nak sedekah, datang orang minta sedekah pada kita, pengemis. Pada ben ke injo omong ben ke etek tu lah. Kan ya? Lah nak ben ke etek tu, pada ben ke etek tu omong ke sanak den lah. Akhirnya ke uang tadi tak jadi, ke etik tu nak jadi, sanak pun
tak jadi. Dan sana esok boso ya yo sok dunia esok joben. Pas ya yo pitin do dawo. Pas ya yo pitin do dawo lah. Apa tak boleh itu pulang lah itu korban tangnya, tapi itu korban dan sebagainya. Makanya kaum muslimin bila terniat sesuatu terbuka pintu kebaikan, jangan ditunda walaupun sedikit. Walaupun saya sedikit. Kadang-kadang ada juga masalah. Kini biti 10.000 adonya. Solah sudah so pagi lagi 150. Kasan dapat di 150. Datang mau minta utang 250. Enak 150 nya utang awak kesankan dibayar 250. Tak jadi sudah. Jadi ketika ada langsung saja. Berapapun ada. Demikian juga ketika misalnya ini yang juga sering terjadi ketika orang nak bertamu ke kita. Kini tak ada biti, paling-paling sate terbaiknya, ya kan? Minggu depan awak dah mau. Akhirnya uang lebih pahala tak jadi awak akan uang pahala jauh awak dah mau dan sebagainya. Maka ketika ada kesempatan maka segera dilakukan. Fastabiqul khairat. Sebab ada ancaman bagi orang yang suka melambatkan dan mengulur dan melambatkan. Ketika sudah terniat lalu dia tarik kembali, la yazalu rijalun aw qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Bisa saja orang yang selalu melambatkan suatu kebaikan, akhirnya Allah sendiri yang buat dia selalu terlambat. Tidak jadi berbuat kebaikan tersebut. Nah ini kaum muslimin dan muslimat melalui kitab atau melalui bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum muslimin itu bersyukur pada Allah karena apapun yang dilakukannya adalah pintu kebaikan yang besar dan banyak, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa menabung pahala yang banyak di dunia ini. Tidak akan sampai kemarin, tidak pun menahan diri dari keburukan, itu sudah sedekah. Menahan diri dari keburukan, apa sebab sedekah? Sebab menahan diri dari keburukan itu sendiri amal. Karena jiwa itu kadang-kadang berontak, dia ingin berbuat keburukan. Nah ketika kita bisa menahan, ada orang buat salah sama kita, inginnya diri kita memarahinya, mengumpatnya, mencaci, lalu kita tahan, itu sedekah. Anak buat salah depan kita, lalu kita nak memarahin, mencaci dan sampai kadang-kadang orang melaknat dan sebagainya, lalu kita tahan itu. Dan apapun, istri, suami dan sebagainya, lalu kita tahan, maka itu sudah merupakan sedekah kebaikan untuk kita. Dan kalau kita sudah tahu, tinggal lagi sekarang untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan untuk kita semua. Tak satu pun pintu kebaikan kecuali kita segerakan. Dan kalau kita terlambat, nanti kita menyesal sehingga kita kurang membawa bawaan ke akhirat. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain hari itu. Aina hujan bu. Orang tua bayar zakat mal. Seseorang bayar zakat. Ya. Tidak diagen ke ayahnya, ke ayah siapa? Ayah yang berzakat. Oh, yang berhak menerima. Dia satu keluarga yang berhak menerima zakat. Lalu diberikan ke anaknya, tidak ke ayahnya. Boleh atau tidak? Ini anak tu anak kocek atau anak kodang? Lah bakal kan?
Lah balik basuang ben ke ayah. Jadi ben ke anak, jen ben ke ayah macam itu. Jadi itu nya tu, iko binti zakat jen ben ke ayah macam itu. Enggak, langsung berikan ke anaknya miskin. Nya ada anak lagi kaya dia ya miskin. Masih tanggungan. Tu ben ke anaknya. Enggak apa je lah. Ada? Nawa. Enggak kalau ada tolong mah beda. Boleh saja, kenapa enggak? Berikan sama anaknya. Mungkin alasan itu kenapa anaknya diberikan. Ben ke ayah beda okok, beda anak. Mungkin itu. Tiang tapi artinya. Mudah-mudahan nanti ayah banti mau kok terjadi itu. Uang tahu ini zakat mahanya kan? Apa dah? Kalau anak betul, bawa ngaji, bawa sekolah kan ya. Nah, abang anak loh, dia ben ke ayah. Nah, jadi itu sahabat tu ya. Jadi kalau ben ke ayah kau bawa ke kadai dia kan? Ya, dan sebagainya tu akhirnya ben ke anaknya. Mohon maaf kadang ada sebagian ayah kadang tak pandai guna harato tu. Kan ya? Bini nak boleh boy ngiwangi nah, tapi nak boleh okok tak boleh terambil. Mana pun tiang okok bodo boy. Sana saya terjadi buranya. Kalau tak okok pon yang dia usah. Kalau tak makan labil pon yang lese. Tak makan labil panjang dah. Allah musta'an. Jadi tak boleh tu banyak anak ada masalah dah. Nah. Dalam perkara sedekah dan saat kita mau bersedekah itu kan, jadi teringat kita utang kita bayar. Di mana yang Dulu kan utang. Karena utang itu adalah kewajiban. Wajib kalau sudah kau kan ada yang sunat, ada yang wajib. Nah, makanya bertentangan antara kewajiban dengan yang sunat dahulu kan, yang wajib. Bayu utang tu pahala bang, jadi selepas bayu utang tu lebih godang pahala pada sedekah sunat. Apa sebab? Satu, kewajiban yang namanya wajib itu memang pahala. Yang kedua, memang nyambung kembali hubungan yang rusak. Seutang kau paling banyak merusak hubungan. Kalau lah rajin bayi utang pasti elok hubungan di mana. Makanya kalau ada orang main telepon kan, misalnya kamu bisa menyabiti itu tengok loh. Kalau le rajin bayu, leo bayi tak? Leo. Tapi kalau tak pernah bayu, pasti tak leo bayi. Sang nemo telepon lesok. Iya. Lah telepon pasti. Lah. Ya kalau enggak itu kalau terpilih pastinya lah pasti nak minjam, kalau minjam pasti nak bayu. Nah tentunya kadang mau belok sangkul lo kayak awak ni enggak kan tekanan jadi rulenya kalau dia ikhlaskan aja dia rulenya jadi dia tahu tak bayu tu mah atau enggak bayu tu apa cara bang. Jadi potong boleh pun bisa ustaznya tu kini nak apik bodohnya tapi kau isu bisa bawa basuh lagi. Jadi kalau dulu kan utang daripada sedekah sunat. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Tu zakat fitrah je utang. Enggak kan pengaruh utang ke zakat fitrah dulu sih. Zakat fitrah tu. Tu zakat utang nawo. Ya, bayu utang dulu. Sudah itu nyetemo zakat, bayu dulu zakat dari zakat dulu. Ayo, bayu utang dulu. Sudah itu musikin ya kan? Nemo zakat. Lah, dari zakat fitrah tadi kan lah kayu nyuruh. Bayu dulu zakat fitrah terkeluarkan. Enggak cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Misalnya dengan bayu utang dulu zakat fitrah dan tabayu kami batiko tabayu tak wadunya. Taklah dong untuk zakat fitrah kobar.
Iya, labi bisa diambil kan, misal. Jadi oleh sebab itu bayu dua, yang dua la yukallifullahu nafsan. Tapi dalam bab seperti ini, kata ulama berhutang lagi untuk membayar itu boleh. Berhutang lagi untuk membayar kalau bisa, sanggup dia bayar nanti setelah hari raya, insya Allah boleh. Nah, uang punya pipi gak pak? Kita bayar nak bayar dia tu, dia punya pipi dah ada adunya pak. abang ngodet pak. Kau doai gua banyak kejadian itu rumah. Tak sampai tak ada pikiran, tak dapat bayar orang. Sampai kita sodong minjam kayak dan kininya dan ulun boliong dan lain-lain. Jadi kan pertama satu tegur, yang kedua tak dapat dan bayar orang, tak sampai tak ada pikiran. Itu ada, tapi untuk inyuran tak ada. Iya, jadi yang sampai tak ada piti mah, dosa ada, piti ada, tapi untuk itu tak ada. Nampak dong, hati dong. Memang hutang tu dah lun bayu. Mesti kalau tak bayu hutang seikhlas uang pasti nongol. Nya nama hutang. Kan ya? Nah, sebagaimana kita ketika minta hutang, tak mau orang memberi, pasti ada tak menongol? Ada tak? Ada. Ketikanya awak tahu, misalnya Ahmad ni piti banyak, dan dalam kesulitan minta utang kayaknya tak mau membayar, ibu tidak apa soalan kan itu tuh bayang deh. Kalau lihat persoalan jadinya lah kan apa digigit mono katanya uang tu masalah nyawa salah lagi kan. Nah, intinya berarti ketika kita tidak diberi menongkol, orang yang memberi kalau tak dibayar pasti lebih menongkol lagi, lebih menongkol lagi. Makanya siapa nu kodok menyasuskan uang tidak mau membayar utang atau pasti tidak membayar utang dikasuskan uang kan ya, berarti lebih besar nongkolnya. Jadi kalau orang sawit tidak ada biti berutawak, tapi sawit tidak dapat mambai. Nah, dapat mambai. Sebagian orang-orang dermawan punya cara pula, istilahnya bayi wong pula ada. Tahu antulanya nyala langsung ke mawak nih, minjam 1 juta bilonya bayu 2 minggu paling lama nih. Alhamdulillah 2 minggu dapat tibur 2 minggu. Buat tahun 2 minggu dulu, hah? Sampai tahun tak tibur. Dalam banyak nambung dong. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan sampai tak ada. Sampai tak ada kok piti. Cuman inyo kok 8 kali minjam misal 2 kali bayarnya kan. Itu pun lah tanggil sepatu ada lah tak apa abi tempat sepatu permintaannya. Lama dulu kadang ada oswa lagi mis. Nah, jadi kalau memang seperti itu, yang jadi pelajaran baginya. Kalau enggak bisa bayar, mohon maaf enggak bisa bayar. Apa sebab piti adonya tapi ada gunung. Enggak ada piti enggak ada gunung. Karena ada gunung, piti ada tapi ada gunungnya. Iya. Tolong memang sesuatu ni maknya sesuatu juga tak bisa bayar apalagi lama. Nah, jadi ada seperti itu. Aja. Kau minta seroka tu malas. Iya. Pertama baik. Tapi tengok uang cek bonus. Nak ada apa sekarang kan? Pertama saya yang kedua kita buat terus selalu kan. Dan yang buat potong tu saja. Jadi macam seorang lelaki tu saja. Buat jawab dalam hati aja kulit kan. Apa dah sama kejadian kau ini? Apa yang merasukan juga. Jadi karena sudah itu mau kawan lagi lah. Ya, sudah malam koros lagi nah udah timbul. Lain alasan eko nah macam-macam lah. Semua macam eko bang. Walaupun uang 2 juta awak tak kepada dosa. Kecuali tu gunung tu buat dosa tu jauh dah waktu tenang. Misalnya binin sakinya, ya kan perlu beli ubek, bawa perlu ubek 2 tuinya, nah ubek tiap 2 tu beda tu. Jadi maknanya, nah
Tapi kalau tantunya baduto, ini nasihati, bang, bini abang cakap main tenis meja bu ya. Misal kan, bila lo sakitnya kan, itu kan tadi tak ada pada yang baduto bang. Tentang pokan tanah tangan itu, yuk kadang kakinang deh. Sudah ceramah dia pun deh kan, lah telepon rumah gitu, mosong anak di emergency. Awak ada banyak urusan, dah lah sampai memeriksa orang, ya kan? Apa pinjam tidak dulu untuk emergency itu. Asal itu awak masuk hutang. Jadi bang, artinya kalau memang kita tidak mau memberi, itu hak kita. Ya hak kita. Kalau jawabnya maksudnya tadi baduto kan, hak kita tidak. Misalnya datang lihat, ya datang lihat assalamualaikum, ya. Kalau jawab salam terpaksa baik. Kalau tidak jawab agak selamat. Jawab dalam hati seperti Mas Sobat tadinya, tamu tuh kalau kita tidak siap menerimanya, boleh tidak dijawab izinnya. Nah, boleh tidak dijawab, kecuali dalam hati. Sebab kalau dijawab nanti asal dia sabun ke anak, awak kayaknya ama ayah tengah lolok, nyawa tidak lolok. Mereka sabun, ayah baru bilang sudah. Itu dah bahaya, dah udah macam itu dah. Jangan dijawab selesai lah. Atau kalau ada misalnya, tangan dia jawab itu uang potong, uang potong. Ini banyak modus banyak, alhamdulillah. Ya, tapi kalau abang memang nak berpahala juga baik itu makan kan, ya sabu itu, baik itu makan, insyaallah. Wallahu taala alam. Ini kalau bab kebaikan itu kan lapang. Yang sampai kan bab hutang tadi itu, ya kan sampai ya. Kalau bab kebaikan, tidaklah ada syarat itu. Cuman ada anjuran bahwa yang makan makanan kita itu sebaiknya orang-orang saleh, orang-orang bertakwa. Tapi tidak ada larangan untuk membantu yang selain mereka, apalagi nyata kebutuhan. Wallahu taala a'lam. Bahkan dalam hadis tapi tidak disahihkan oleh ulama, sekalipun yang datang kepada kita pakai kudo datang. Kalau orang dulu kalau bawa kudo berarti lah orang bado. Nah, kalau tidak kan keledai biasanya. Kan mahal keledai pada kudo. Mahal kudo. Jadi Mbak Alpat datang tu tak sedangkan bang 3.000 kan. Tidak main gitu kan. Tapi mana tahu gini di kampung kayak tengok kan B kan berarti tang Jakarta, abi minyak sih kan, iya kan? ATM tak lalu kayak awak kampung awak lah, sini minyak dalam sana, mungkin Ibnu Sabil. Tapi kalau pakai Alphard tu minta 37 juta bang, hati-hati bang. Allah musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.